Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Lego Channel, tempat kita berbincang, menganalisa segala sesuatu informasi yang ada di sekitar kita, yang menyita perhatian banyak orang, dan kita menganalisanya dengan cara yang sederhana, dengan logika yang sederhana, dengan cara Lego Channel yang santai tetapi tetap mengedepankan keseriusan. Baik, sebelum kita mulai, saya doakan kalian para penonton Lego Channel, semoga yang sakit segera disembuhkan, yang galau segera ceria kembali setelah mendengarkan konten dari Lego Channel ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, apa yang kita mau bicarakan hari ini? Ayo kita nantikan, jangan di skip. Sebelumnya juga saya minta mohon di subscribe, di like, dan kalau bisa di share kepada teman-teman kita yang sefrekuensi, yang sama dengan cara berpikir kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk banyak orang. Selamat menikmati. Tapi poin ke-8 yang saya ingin garis bawahi. Kenapa ada poin ke-8? Pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tadi disebutkan disampaikan ke Pak Prabowo yang satu paket sesungguhnya. Terima kasih. Kami usulkan dia untuk dilengsarkan karena kami sayang dengan Prabowo. Saya ikut mendirikan Gerindra. Ya. Saya bawa 26 pati dan kolonel untuk memenangkan Gerindra, untuk bisa Gerindra duduk di Senayan. Ya. Tidak untuk apa? Untuk Gibran, tidak. Gibran sangat jauh dengan anak saya, itu anak saya. Ada yang kenal Bapak ini? Ya, namanya Pak Soeharto. Tapi bukan yang mantan presiden kan sudah wafat. Ini adalah seorang purnawirawan, jenderal katanya, pernah menjabat jabatan yang termasuk tinggi di TNI Angkatan Darat. Coba kita dengarkan narasinya tadi. Dia mendirikan Gerindra dan duduk di Senayan untuk Prabowo, bukan untuk Gibran. Emang ada yang tahu, Pak, bahwa satu waktu nanti ada Pilpres yang Prabowo itu wakilnya Gibran? Ada yang tahu nggak pada saat didirikan Gerindra itu? Ini narasi apa ini, Pak? Coba deh Bapak berpikir, jangan karena sakit hati sampai segala narasi yang tidak masuk akal juga dipakai. Ya, jadi inilah tema kita hari ini. Siapa mereka ini yang meminta Prabowo untuk memakzulkan wakilnya? Ini kalau dicerna lebih mendalam, sebenarnya usulan itu juga menghina Prabowo. Kenapa? Karena Prabowo dan Gibran itu satu paket. Seakan-akan mereka mengatakan kalau Gibran dilengsarkan, Prabowo harus ikut dilengsarkan. Nah, jadi ini narasi pertama yang akan kita bahas ke depan. Kita akan dengarkan lagi apa yang dikatakan oleh Pak Soeharto ini tentang 8 tuntutan purnawirawan jenderal itu kepada Prabowo dan bagaimana jalan ceritanya. Ayo kita dengarkan semua. Tapi yang saya bicara soal poin ke-9 itu benar ada? Ada, itu usulan daripada Habib Rizik. Bagaimana kemudian para purnawirawan ini bisa bertemu dengan Habib Rizik? Oh, kami putar. Untuk mendengarkan suara rakyat kami putar. Bahkan saya ini terlambat karena saya diundang oleh MUI dan Muhammadiyah. MUI dan Muhammadiyah. Maksudnya? Di belakang bertemu. Membicarakan apa Pak Soeharto? Ya? Membicarakan apa? Enggak, ya karena dia cuma mengatakan kami mendukung Pak Harto. Kami mendukung 8 poin itu. Yes. MUI dan Muhammadiyah. Iya. Ini bukan asal klaim nih Pak, atau perorangan? Tidak. Secara organisasi atau Iya. perorangan? Secara organisasi
Sorry, ini agak serius Pak. Kalau bicara secara organisasi, dari mana Bapak bisa mengatakan bahwa MUI dan Muhammadiyah mendukung Purnawirawan TNI 8 poin usulan itu? Secara organisasi pada ya Pak waktu itu bersurat kepada mereka, oh Pak, nanti kami undang Bapak bertemu sana. Tapi kami mengundang, tapi kami mendukung 8 karena itu. Dan kami mendukung bahasanya seperti itu. Iya. Ini MUI atau Muhammadiyah atau keduanya? Duanya. Nah, sudah didengar apa yang inti pembicaraan kita pada kali ini? Ternyata Pak Soeharto itu menceritakan kronologi perjalanan 8 tuntutan purnawirawan itu ke Pak Prabowo. Ya, jadi ternyata setelah ditanya oleh Aiman Wicaksono ini, dia mengaku bahwa sebenarnya ada 9 tuntutan. Tetapi 9 tuntutan itu adalah usulan Rizik Syihab. Apa tuntutan yang ke-9 itu? Yaitu adili Jokowi. Jadi karena itu tidak diterima oleh purnawirawan, dihapus itu menjadi 8. Nah, yang kita fokus ini yang ke-8-nya, yaitu memakzulkan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Yang celakanya Bapak ini mengaku, ini poin kita di sini, Pak Harto. Bapak mengaku bahwa sudah berputar kemana-mana mencari dukungan dan ternyata mendapat dukungan dari MUI, Majelis Ulama Indonesia, dan Muhammadiyah. Betul kan Pak? Bapak bilang tadi begitu? Dan Bapak mengatakan iya dua-duanya. Nah, ternyata Bapak ini menyebar hoax ini. Kalau saya pengurus Muhammadiyah dan saya pengurus MUI pusat, saya akan menuntut Bapak. Kenapa? Karena ini tidak benar. Ini tidak benar. Tidak mungkin Muhammadiyah mengeluarkan pernyataan resmi seperti itu sebagai sebuah organisasi. Kenapa? Karena itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Majelis Ulama Indonesia lebih-lebih. Ini Bapak bisa dijerat dengan penyebaran berita bohong ini. Hati-hati Pak. Hati-hati. Bapak ini sementara bicara di depan publik loh. Jangan sampai Bapak mengira Bapak ini bicara di studio saja, ini didengarkan oleh publik ini. Kenapa saya katakan Bapak bisa dituntut penyebaran berita hoax? Kenapa? Karena ternyata hari itu juga setelah video Bapak ini viral, hari itu juga atau hari ini itu Kiai Haji siapa? Anwar Abbas kalau tidak salah. Beliau adalah pengurus Muhammadiyah sekaligus pengurus MUI. Beliau ditanya oleh wartawan di Tribun News itu, sebentar kita tampilkan, bahwa itu tidak benar, Muhammadiyah dengan MUI itu tidak punya kewenangan mencampuri hal-hal begitu. Dan itu tidak benar. Tidak mungkin. Nah, kalau ini benar, pernyataan Kiai Haji Anwar Abbas ini benar, Bapak sangat berbahaya ini. Bapak sudah tua loh Pak. Sudah 77 tahun kata Bapak. Sudah berpenyakit asam urat kata Bapak. Tapi kok masih mengerjakan hal-hal seperti ini? Kalau cinta Prabowo, seperti Bapak katakan tadi di video pertama, itu tidak begini caranya Pak. Kalau cinta Prabowo, dukung semua program kerjanya dan apa yang dilakukan oleh Prabowo termasuk wakilnya. Ini Bapak mengerjakan sebaliknya, bikin susah Prabowo ini. Kenapa bikin susah Prabowo? Karena Prabowo tidak mungkin melakukan itu. Pertama, beliau dipaketkan dalam satu paket di Pilpres dan menang. Yang kedua, Prabowo itu tidak punya kewenangan untuk mencopot wakilnya.
Jadi usulan Bapak ini ngawur sebenarnya. Ini juga kenapa sih sampai ke Habib Rizik itu purnawirawan juga ya? Tetapi syukurlah ya, yang ke-9 itu tidak dimasukkan. Tetapi itu disuarakan di publik itu. Adili Jokowi itu. Iya, jadi begini Pak. Kalau Bapak seorang purnawirawan jenderal, tolong dijagalah sikap Bapak itu, cinta negeri, kejujuran, menjauhkan diri dari sifat yang tidak baik, menjadi teladan, jangan bohong gitu. Ini Bapak sudah kelihatan bohongnya nih hari ini juga ini. Coba kita dengarkan berita klarifikasi dari Kiai Haji Anwar Abbas tentang pernyataan Bapak itu tidak benar. Coba kita dengar sama-sama. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia sekaligus Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas menanggapi isu dukungan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menegaskan bahwa MUI dan Muhammadiyah tidak terlibat dalam politik praktis. Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu disampaikan Anwar Abbas pada Rabu 7 Mei 2025. Menurutnya, desakan pemakzulan Gibran merupakan ranah politik yang bukan menjadi urusan lembaga keagamaan. Anwar menyebut bahwa urusan itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab partai politik dan para legislator di Senayan. Bagaimana kalau sudah begini Pak? Bapak malu kan? Bapak malu. Kalau Bapak tidak malu ini keterlaluan Pak. Bapak harus malu ini. Begitu Bapak mengatakannya di televisi satu hari sebelumnya, besoknya langsung diklarifikasi oleh Kiai Haji Anwar Abbas bahwa itu tidak benar. Tidak benar. Makanya sekali lagi saya katakan, kalau saya pengurus Muhammadiyah atau pengurus Majelis Ulama, saya bisa tuntut Bapak. Bapak ini mengklaim dan menyebarkan berita hoax. Sudahlah Pak, sudah Pak. Bapak sudah tua, istirahat Pak. Nikmati masa tua dengan anak, dengan cucu, bermain-main di kebun, di sawah dan sebagainya, atau tinggal di rumah. Nonton TV, menikmati masa-masa tua. Kasihan Bapak ini diperalat oleh orang-orang yang tidak punya aturan itu. Jadi ini untuk penonton saya. Teman-teman, saudara-saudara saya yang menonton video ini, beginilah cara kita meluruskan informasi kalau ada yang salah. Jadi kalau ada informasi, pertama jangan langsung dipercaya, kita klarifikasi dulu, kita cari berita pembanding. Nah ini contohnya ini, Bapak ini mungkin karena kita sudah anggap sudah tua, sudah jenderal, mantan purnawirawan, mantan prajurit, kita langsung percaya, tidak. Nah jadi ini untuk penonton saya. Jadi kali ini kita cukupkan. Intinya adalah bahwa apapun yang dilakukan oleh orang-orang ini selalu menemukan jalan ketidakbenarannya. Nah kemudian yang kedua, jangan sampai kita terlalu cepat percaya. Jangan lihat orangnya sekarang siapa yang menyebarkan berita, tetapi coba di cross check apakah itu benar atau salah, karena ini klaim-klaim menyesatkan ini. Jadi itulah pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi saya undang teman-teman untuk komentar. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang bagus, karena saya kesal sih sama Bapak ini. Sebenarnya Bapak itu harus dihormati, digugu dan ditiru. Tapi kalau kelakuan Bapak begini, ya Allah, ampunilah dosa Bapak ini. Sekian, mohon maaf sekali lagi. Tolong di subscribe, di like dan di share kalau ini bermanfaat untuk edukasi masyarakat kita bagaimana bahayanya hoax yang sekarang bertebaran di seluruh media sosial kita di Indonesia ini. Sebagai bangsa Indonesia, kita tetap harus berpegang teguh pada cinta tanah air dan harus tetap berpegang teguh bahwa
moto kita satu, NKRI harga mati. Sekian, dan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.